Seorang pemuda bernama Rio, yang usianya masih sangat belia, hidupnya selalu diwarnai oleh gejolak keinginan yang tak pernah padam akan segala bentuk kemajuan teknologi. Sejak pagi hingga malam, matanya kerap kali terpaku pada layar gawainya, menjelajahi berbagai macam ulasan dan promosi terkait perangkat-perangkat terbaru yang sedang menjadi primadona di pasar. Hasratnya meluap-luap untuk memiliki sebuah iPhone 15 Pro Max, ponsel pintar yang digadang-gadang sebagai puncak inovasi dengan segala fitur canggihnya, dan tak lupa pula sebuah PlayStation 5, konsol permainan generasi terbaru yang menjanjikan pengalaman imersif tiada tara. Kedua benda tersebut bukan sekadar alat, melainkan simbol status, gerbang menuju dunia hiburan tanpa batas, dan mungkin juga sebuah pelarian dari rutinitas hidupnya yang terasa begitu-begitu saja. Namun, realitas finansial Rio jauh dari kata ideal. Dompetnya selalu kosong melompong, seolah tak pernah ada celah bagi impian-impian mahalnya untuk berlabuh. Setiap hari, ia diselimuti oleh perasaan frustrasi yang mendalam, melihat orang lain dengan mudah mendapatkan apa yang sangat ia dambakan, sementara ia hanya bisa bermimpi dan menelan ludah. Rasa iri itu perlahan menggerogoti, menjadikannya semakin terobsesi. Hari-hari berlalu, dan obsesi Rio terhadap iPhone dan PlayStation 5 semakin menjadi-jadi, mencapai titik di mana ia tak lagi bisa berpikir jernih. Setiap sudut kota, setiap iklan yang ia lihat, setiap obrolan teman-temannya tentang gawai terbaru, seolah-olah menjadi pengingat akan ketidakmampuannya. Ia merasa terasing, tertinggal dari pergaulan, hanya karena tak memiliki dua benda yang sangat ia inginkan itu. Pikiran-pikiran aneh mulai muncul di benaknya. Ia mulai mencari-cari jalan pintas, solusi ekstrim yang bisa mengakhiri penderitaan finansialnya secara instan. Setelah berhari-hari merenung dalam kegelapan kamarnya yang sempit, diselimuti oleh rasa putus asa yang mendalam, Rio akhirnya mengambil keputusan yang mengerikan, sebuah langkah yang tak pernah terlintas dalam benak orang normal. Ia akan menjual ginjalnya. Keputusan itu bukan hanya sekadar gila, melainkan juga menunjukkan betapa jauhnya ia rela melangkah demi memuaskan hasrat materialistisnya, betapa tipisnya batas antara akal sehat dan keputusasaan ketika dihadapkan pada godaan dunia modern. Sebuah pilihan yang mengancam nyawa, namun di mata Rio, itu adalah satu-satunya jalan keluar. Melalui jaringan bawah tanah yang gelap dan rahasia, Rio berhasil menemukan seorang pembeli yang bersedia membayar sejumlah besar uang untuk ginjalnya. Proses negosiasi berlangsung singkat, tanpa banyak pertanyaan, hanya transaksi bisnis yang dingin dan tanpa emosi. Pembeli itu adalah seorang pria parubaya dengan tatapan mata kosong, yang tampaknya terbiasa dengan transaksi semacam ini. Semua detail diatur dengan sangat rahasia untuk menghindari jejak dan perhatian pihak berwajib. Operasi itu sendiri berlangsung di sebuah klinik ilegal yang tersembunyi di pinggiran kota, sebuah tempat kumuh dan jauh dari standar medis yang layak. Ruangan operasi terasa dingin dan lembab, dengan peralatan yang terlihat usang dan tidak steril. Rio terbaring di meja operasi, jantungnya berdegup kencang, antara rasa takut yang mencekam dan harapan akan uang yang akan ia dapatkan. Rasa sakit setelah bius mulai menghilang terasa luar biasa, menusuk hingga ke tulang, seolah setiap serat dalam tubuhnya berteriak kesakitan. Namun, bayangan iPhone 15 Pro Max yang elegan dan PlayStation 5 yang perkasa seolah menjadi mantra yang meredakan setiap nyeri, memberinya kekuatan untuk bertahan, mengingatkannya akan tujuan akhir dari pengorbanan mengerikan ini. Setelah operasi yang menyakitkan dan memakan waktu berjam-jam itu selesai, Rio menjalani masa pemulihan yang lambat dan penuh derita. Tubuhnya terasa lemah, bekas luka di perutnya masih perih dan bengkak. Setiap gerakan terasa menyiksa, namun pikiran akan iPhone dan PS5 yang sebentar lagi akan berada di tangannya memberinya semangat untuk terus bertahan. Ia menahan setiap rasa sakit dengan gigih, membayangkan dirinya bermain game-game terbaru dengan grafis memukil, atau memamerkan ponselnya yang canggih kepada teman-temannya. Akhirnya, setelah beberapa hari yang terasa seperti keabadian, Rio dinyatakan cukup pulih untuk meninggalkan klinik gelap itu. Dengan uang tunai yang tebal di tangan, yang terasa begitu berat namun sekaligus begitu melegakan, Rio tanpa pikir panjang langsung bergegas menuju pusat perbelanjaan terbesar di kota. Langkahnya terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya telah terangkat. Ia tak lagi peduli dengan risiko yang baru saja ia alami, tak lagi memikirkan konsekuensi jangka panjang dari keputusannya. Yang ada di benaknya hanyalah satu hal, impiannya sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Setibanya di toko elektronik yang mewah dan megah, Rio merasa seperti anak kecil yang baru pertama kali masuk ke toko mainan. Matanya berbinar-binar melihat deretan gawai dan konsol terbaru yang berjajar rapi di etalase kaca.
Dengan langkah pasti, ia menghampiri konter iPhone dan PlayStation. Senyum lebar merekah di wajahnya saat ia memegang iPhone 15 Pro Max yang ramping dan elegan di satu tangan, merasakan bobot premiumnya, dan PlayStation 5 yang futuristik di tangan lainnya, membayangkan jam-jam keseruan yang akan segera ia nikmati. Aroma plastik baru dan elektronik modern memenuhi indranya, menambah euforia yang ia rasakan. Ia membeli kedua barang impiannya itu tanpa ragu sedikit pun, membayar tunai dengan uang hasil penjualan ginjalnya. Beberapa hari berikutnya adalah surga bagi Rio. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di depan layar televisi, asyik bermain game tanpa henti, menenggelamkan diri dalam dunia virtual yang ia dambakan. Sesekali, ia juga menyempatkan diri untuk memamerkan iPhone barunya di media sosial, mengambil foto selfie dengan ponsel canggih itu, dan mengunggah video-video singkat saat ia bermain game di PS5. Kebahagiaannya terasa sempurna, seolah semua pengorbanan yang ia lakukan terbayar lunas. Namun, kebahagiaan yang menggebu-gebu itu, yang Rio rasakan setiap detiknya, takdirnya ternyata sangat singkat dan rapuh, serupa embun pagi yang menguap di sengat matahari. Ia tak menyadari bahwa euforia yang memabukkan itu telah membuatnya lengah, terlena dalam kemegahan semu yang baru saja ia ciptakan. Rio lupa bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi yang rapuh, apalagi yang didapatkan dengan cara yang melanggar batas kemanusiaan, jarang sekali bertahan lama. Ia terlalu asyik dalam dunianya sendiri, terperangkap dalam lingkaran kesenangan instan, hingga mengabaikan potensi bahaya yang mengintai di sekitarnya. Pada malam ketiga setelah ia mendapatkan semua barang impiannya, saat Rio sudah terlelap pulas dalam tidur lelahnya, mungkin karena seharian penuh bermain game, rumahnya yang sederhana dan tak terlalu terawat itu dibobol oleh sekelompok pencuri profesional yang telah mengintai gerak-geriknya sejak ia keluar dari toko elektronik. Mereka tahu betul apa yang Rio miliki, dan mereka menginginkannya. Pagi harinya, suasana yang biasanya tenang di rumah Rio berubah menjadi kekacauan yang mengerikan. Ia terbangun dari tidurnya bukan karena jam alarm, melainkan karena suara-suara aneh dari arah ruang tamu. Matanya masih setengah terpejam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Awalnya ia berpikir mungkin hanya kucing peliharaan tetangga yang masuk, tapi firasat buruk mulai merayap dalam benaknya. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang tamu. Begitu tiba di ambang pintu, jantungnya langsung mencelos, seolah ditarik paksa dari dadanya. Pemandangan di depannya adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Jendela rumahnya pecah, dan isi ruang tamu berantakan, menunjukkan tanda-tanda adanya penyusup. Rio terdiam, membeku di tempatnya, menatap nanar ke sekeliling. Ia segera menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Dengan langkah gontai dan perasaan campur aduk antara panik dan ketidakpercayaan, Rio segera memeriksa tempat di mana ia meletakkan barang-barang kesayangannya. Darahnya seolah berhenti mengalir, tubuhnya terasa dingin, dan napasnya tercekat di tenggorokan. Di atas meja kopi, di mana semalam iPhone 15 Pro Max kesayangannya tergeletak, kini hanya menyisakan bekas debu dan kekosongan. Demikian pula dengan PlayStation 5 yang tadinya bertengger gagah di bawah televisi, kini hanya menyisakan kabel-kabel yang menjuntai tak beraturan. Keduanya raib tanpa jejak. Rio terduduk lemas di lantai, lututnya tak sanggup lagi menopang berat badannya. Ia menatap kekosongan di tempat barang-barang impiannya semalam, seolah ingin menyadarkan dirinya bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, kenyataan pahit itu begitu nyata, menusuk hingga ke relung jiwanya. Ia tak bisa lagi mengelak dari fakta bahwa apa yang ia miliki telah dicuri. Rasa kaget yang luar biasa segera digantikan oleh gelombang penyesalan yang tak terkira, yang menerjang Rio seperti tsunami. Air mata mulai menetes dari matanya, mengalir membasahi pipinya yang pucat. Ia telah kehilangan salah satu ginjalnya, organ vital yang tak ternilai harganya, demi mendapatkan dua benda mati yang kini telah lenyap dalam sekejap mata. Seluruh pengorbanan yang begitu besar, rasa sakit yang tak terbayangkan, dan risiko yang ia ambil, semuanya menjadi sia-sia belaka. Impian yang dibeli dengan harga yang sangat mahal, yang seharusnya memberikan kebahagiaan abadi, kini malah meninggalkannya dengan kekosongan yang lebih dalam dari sebelumnya. Rio merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Ia telah mempertaruhkan kesehatan dan masa depannya, hanya demi hasrat sesaat yang kini telah direnggut paksa. Penyesalan itu begitu menusuk, melampaui rasa sakit fisik yang pernah ia alami. Rio mulai menyadari betapa naifnya ia, betapa dangkalnya ambisinya selama ini. Ia telah mengorbankan sebagian dari dirinya yang tak bisa kembali,
demi ilusi kebahagiaan yang hanya bertahan 3 hari. Kini, ia tak punya apa-apa. Ginjalnya hilang, iPhone dan PS5-nya dicuri, dan yang tersisa hanyalah kehampaan serta perasaan hancur yang mendalam. Ia merasa kosong, seperti cangkang tanpa isi. Pelajaran ini datang dengan harga yang sangat mahal, dan Rio tahu bahwa ia harus hidup dengan konsekuensinya seumur hidup. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang, baik itu organ tubuhnya maupun kebahagiaan semu yang sempat ia rasakan. Yang ada hanyalah rasa sakit dan penyesalan yang akan terus menghantuinya. Kini, setiap kali Rio melihat iklan iPhone atau PlayStation di televisi atau media sosial, atau bahkan ketika ia mendengar teman-temannya membicarakan gawai terbaru, ia merasakan nyeri yang bukan hanya di hatinya, melainkan juga secara fisik di bagian perutnya yang telah dioperasi. Bekas luka itu, yang dulu ia banggakan sebagai tanda pengorbanan demi impiannya, kini terasa seperti stempel permanen dari kebodohannya sendiri. Setiap gigil dingin yang menusuk tubuhnya di malam hari, setiap sedikit rasa lelah yang menghampirinya, mengingatkannya pada organ vital yang telah ia tukar dengan kesenangan sesaat. Ia merasa seolah-olah telah membuang sebagian dari dirinya sendiri, dan tak ada satupun kemewahan dunia ini yang bisa mengembalikannya. Penyesalan itu menjadi teman setianya, membayangi setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap detik dalam kehidupannya yang kini terasa hampa. Hidup Rio berubah drastis setelah kejadian pahit itu. Ia menjadi lebih pendiam, menarik diri dari pergaulan, dan seringkali termenung sendiri. Keceriaan yang dulu sempat terpancar dari wajahnya, meski hanya karena kepemilikan materi, kini telah lenyap, digantikan oleh sorot mata yang kosong dan penuh beban. Ia juga harus menghadapi konsekuensi kesehatan jangka panjang dari keputusannya. Tubuhnya yang hanya memiliki satu ginjal seringkali terasa lebih cepat lelah, sistem kekebalannya melemah, dan ia harus menjalani pemeriksaan rutin yang mahal. Ini adalah pengingat konstan bahwa tindakan impulsifnya tidak hanya berdampak pada dompetnya, tetapi juga pada kondisi fisiknya yang vital. Setiap kunjungan ke dokter adalah tamparan keras akan realitas yang harus ia hadapi. Sebuah kehidupan yang kini harus dijalani dengan keterbatasan, semua demi hasrat yang kini tak lagi berarti. Dalam kesendiriannya, Rio mulai merenungkan makna kebahagiaan sejati. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah mengejar kebahagiaan yang semu, yang bergantung pada kepemilikan benda-benda materi. Ia telah tertipu oleh gemerlap iklan dan tekanan sosial untuk memiliki segala sesuatu yang terbaru dan terbaik. Pengalaman pahit ini mengajarkan Rio bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, apalagi dengan mengorbankan kesehatan dan integritas diri. Kebahagiaan, ia mulai memahami, lebih terletak pada ketenangan batin, pada hubungan yang tulus dengan sesama, dan pada rasa syukur atas apa yang sudah dimiliki, bukan pada apa yang belum ada atau yang bisa ia pamerkan kepada orang lain. Pelajaran ini, meski datang dengan harga yang sangat mahal, perlahan-lahan mulai membuka matanya. Perlahan tapi pasti, Rio mulai mencoba bangkit dari keterpurukannya. Ia tahu bahwa meratapi nasib tidak akan mengubah apapun. Dengan tekad yang baru, ia mulai mencari pekerjaan yang lebih stabil, meskipun dengan gaji pas-pasan. Ia juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di lingkungannya, membantu orang lain yang membutuhkan, dan mencoba menemukan makna hidup di luar materi. Ia menyadari bahwa berbagi dan memberi jauh lebih memuaskan daripada sekadar mengonsumsi. Setiap senyuman yang ia terima dari orang-orang yang ia bantu, setiap ucapan terima kasih, terasa lebih berharga daripada semua game dan gawai yang pernah ia miliki. Ini adalah awal dari perjalanan transformasinya. Dari seorang pemuda yang terjebak dalam ambisi materialistis menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan berempati. Meskipun bekas luka di perutnya akan selalu ada sebagai pengingat pahit akan kesalahannya di masa lalu, Rio berusaha untuk menjadikannya sebagai motivasi, bukan sebagai beban. Ia belajar untuk menerima konsekuensi dari pilihannya, dan menjadikannya pelajaran berharga untuk tidak pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ia memahami bahwa hidup adalah tentang pembelajaran, dan bahwa setiap kesalahan, seberat apapun itu, bisa menjadi batu loncatan menuju versi diri yang lebih baik. Kisah Rio menjadi sebuah peringatan nyata bagi banyak orang, tentang bahaya obsesi terhadap materi dan pentingnya menghargai kesehatan serta nilai-nilai sejati dalam hidup. Ia mungkin kehilangan ginjalnya dan barang impiannya, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah pemahaman mendalam tentang prioritas hidup yang sebenarnya. Meskipun Rio telah berdamai dengan kenyataan dan mencoba menjalani hidup baru, bayangan pencuri yang merenggut sisa-sisa impiannya masih sering menghantuinya.
Ia tidak pernah melaporkan kejadian pencurian itu ke polisi, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu bahwa proses hukum akan mengungkap asal-usul uang yang ia gunakan untuk membeli barang-barang tersebut, yang pada akhirnya akan menyeretnya ke dalam masalah hukum yang lebih besar terkait penjualan organ ilegal. Ia memilih untuk memendam pahitnya kenyataan itu sendirian, menjadikannya rahasia gelap yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Setiap malam, ia sering terbangun dengan keringat dingin, membayangkan wajah-wajah tanpa ekspresi para pencuri yang mungkin telah mengincarnya sejak awal, mengetahui bahwa ia adalah target empuk dengan barang-barang mahal yang baru saja didapatkan. Rasa tidak aman itu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya, membuatnya lebih waspada dan kurang percaya pada orang lain. Seiring waktu berjalan, Rio semakin matang dan bijaksana. Ia bahkan mulai aktif mengampanyekan bahaya obsesi materi dan pentingnya kesehatan, terutama kepada para remaja yang mudah terpengaruh oleh tren. Ia menceritakan kisahnya tanpa ragu, dengan segala detail pahitnya, berharap agar pengalamannya bisa menjadi cermin bagi orang lain. Di hadapan audiens, ia sering menunjukkan bekas luka di perutnya, bukan lagi sebagai tanda malu, melainkan sebagai bukti nyata dari harga sebuah pelajaran. Suaranya penuh dengan ketulusan dan penyesalan, namun juga dengan kekuatan untuk bangkit. Ia menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah ditemukan di etalase toko, melainkan dalam hati yang damai, dalam hubungan yang bermakna, dan dalam kesehatan yang prima. Pengaruhnya mulai terasa, beberapa orang muda yang mendengarkan ceritanya mengaku tersadar dan mulai mengubah prioritas hidup mereka. Kini, Rio telah menemukan kedamaian yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ia mungkin tidak memiliki iPhone terbaru atau konsol permainan canggih, tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kesehatan yang terjaga sebaik mungkin dengan satu ginjal, ketenangan batin, dan kesadaran akan nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Ia tak lagi merasa iri melihat orang lain dengan barang-barang mewah, karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dari sana. Senyum tulus lebih sering terukir di wajahnya. Senyum yang bukan karena kepemilikan materi, melainkan karena kepuasan batin yang mendalam. Ia telah membuktikan bahwa meskipun terjatuh ke titik terendah, manusia memiliki kapasitas untuk bangkit dan menemukan makna baru dalam hidup. Bekas luka di perutnya, yang dulu terasa seperti beban berat, kini telah menjadi pengingat yang tak terhapuskan, namun juga sebuah simbol kekuatan dan ketahanan. Setiap kali ia menyentuhnya, ia teringat akan masa lalu yang kelam, namun juga akan perjalanan transformasinya yang luar biasa. Itu adalah bukti bahwa ia telah melewati badai dan berhasil mencapai sisi lain, menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih menghargai hidup. Luka itu bukan lagi tentang penyesalan, melainkan tentang pertumbuhan dan pembelajaran. Rio telah menerima dirinya seutuhnya, dengan segala kekurangan dan pengalaman pahitnya, menjadikannya bagian dari identitasnya yang baru. Kisah Rio akhirnya menjadi legenda urban di kotanya, sebuah narasi yang diceritakan dari mulut ke mulut, melampaui sekadar cerita biasa. Cerita ini menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang terbuai oleh gemerlap materialisme, sebuah pengingat bahwa ada harga yang tak ternilai untuk setiap keputusan yang diambil, dan bahwa prioritas hidup haruslah selalu diletakkan pada hal-hal yang abadi, kesehatan, keluarga, dan kedamaian hati. Rio, pemuda yang dulu rela menjual ginjal demi gawai, kini telah menjadi ikon kebijaksanaan, seorang yang belajar dari kesalahan fatalnya dan mampu berdiri tegak, mengajarkan kepada dunia bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bisa dibeli dengan harga berapapun.